Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wajahullah, semoga bermanfaat bagi semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya tambahkan dikit, intinya enjoy, why. Bukan begitu, Kang Mas? Nggih, ngoten leres. Nah, apakah itu bukan surganya Allah? Iya enggak? Ya itu surganya Allah itu bukan goib, bukan besok. Enggak ada kalau besok. Kenapa goib? Surga neraka goib ya enggak ada. Akan tetapi surga neraka itu nyata di sisi Allah. Ketika manusianya sudah tenggelam di sisi Allah, yang nyata hanya Allah, maka terbongkarlah segala kegaiban sehingga tak ada alam gaib lagi. Iya enggak, Kang Mas? Nggih. Soalnya sebenarnya kan yang dimaksud alam kubur itu kan diri kita terkubur oleh unsur jasmani. Betul sekali. Alhamdulillah. Tambahan ilmu ini, Kang Mas. Jadi yang dimaksud kematian di sisi manusia beda kematian di sisi Allah. Kalau kematian di sisi manusia matinya jasad. Akan tetapi di sisi Allah matinya jiwa, hati yang keras lebih kerasnya batu. Bila hatinya sudah mati, ia dikubur oleh Allah di mana? Ia di dalam jasad yang dari tanah ini. Kemudian bila tak ada imannya di dalam kuburnya, ia disiksa terus dengan anar, dengan api-api dunia yang dicintainya daripada Allah. Iya enggak, Kang Mas? Nggih, sanes niku. Alhamdulillah. Sebelum ketemu hari kiamat kita selalu ditanya-tanya terus oleh mungkar dan nakir. Kenapa? Karena selama ini kita selalu fahsya wal mungkar. Kelakuan kita fahsya wal mungkar. Duduknya ditanya oleh mungkar nakir. Tapi kita tidak tahu kenapa. Karena kita selama ini yang kita pertuhankan hanya hawa nafsu kita sendiri saja. Duduk ditanya, Halim, marrobuka, siapa yang mendudukkanmu? Tidak tahu Abdul Halim, gedek, why? Kenapa? Karena Abdul Halim buta tuli, bisu. Tidak tahu pertanyaannya mungkar dan nakir. Padahal setiap saat, setiap kali kita ditanya waktu sholat, Allahu Akbar, ditanya, Halim, marrobuka, siapakah Tuhan yang mensolatkan kamu itu? Abdul Halim gebek wahai, malah pergi dari sini keluar ke toko, ke pasar, ke urusan dunia, badani dikokon jadi patung, jiwani metu ingkar kepada Tuhannya. Apa itu dikatakan sholat? Oh, ndak ngadep yang pangeran tapi ngadep awak dhewe dan ngadep dunia, iya kan? Berarti amal ibadahnya kan amal yang fahsya wal mungkar. Kenapa? Karena belum inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar, belum sholat yang sebenar-benarnya sholat di sisi Allah. Sholatnya masih versi hawa nafsu, versi manusianya. Ya pasti fahsya wal mungkar. Fawailul lil musallin, celaka atau neraka wel bagi orang yang sholat. Orang yang sholat kok masih dihukumi celaka atau masuk neraka. Kenapa? Karena alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat kok keluyuran. Bagaimana mungkin bisa menghadap Allah bila manusianya belum menjadi orang yang soleh dulu di sisi Allah? Iya enggak, Kang Mas? Nggih. As-sholatu jaimun. Nggih, alhamdulillah. Aurat manusia, yang dimaksud aurat. Nah, yang dimaksud aurat itu ketika kelihatan dirimu di hatimu sebagai yang
kita esakan, yang kita tunggalkan, yang kita tauhidkan masih diri manusia kita di dalam hati kita, yaitulah aurat yang terbuka. Maka hukumnya ya haram terus, auratnya dikeder-keder. Nggih mboten Kang Mas. Hehehe. Saat sholat auratnya dikeder-keder, saat puasa auratnya dikeder-keder. Maknanya pengakuan kemanusiaannya masih ada ketimbang Tuhannya. Maka ya itulah yang maksud aurat itu. Ketika Adam dan Hawa memakan buah huldi, ketika saat makan buah huldi terbukalah auratnya, bukan yang digambar-gambarkan orang selama ini. Maknanya terbukanya auratnya Adam dan Hawa ketika kita dulu masih bayi Adam. Tidak ada, yang ada hanya Allah. Kata orang tua kita wujud syariatnya bayi ada, tapi hakikatnya kita tidak ada di bayi. Itulah tanda bukti bahwa hidup dan badan ini milik Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya seluruh bayi yang terlahir dalam keadaan suci bersih. Kenapa? Karena manusianya belum makan buah huldi. Apa sih buah huldi itu? Ketika manusia datang detik-detik akil balik tiba, maka Adam dan Hawa sama-sama makan buah yang terlarang, pohon yang terlarang. Apa pohon itu? Kayu. Kayu itu apa? Hayun, hidup dimakan, diakui sebagai hidupnya. Badan dimakan sebagai badannya, dan semua apapun yang dikerjakan, amal apapun, semuanya diakui sebagai milik manusianya. Itulah buah huldi, dan auratnya langsung kebuka. Haram hukum yang buka aurat. Iya ndak Kang Mas? Nggih, ayo saudara Yasin. Nggih, alhamdulillah. Monggo Kang Haryanto silahkan. Sami-sami Kang Wardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Haryanto, sehat? Alhamdulillah. Salah Gus pertama kali naik nih Gus. Oke, monggo. Ini masih meneruskan, ada pertanyaan ini Kang Mas, monggo dijawab sama-sama ya. Ini gimana ciri-ciri tanda orang yang udah menemukannya? Apa agar kami bisa tahu juga ciri-cirinya, maknanya bagaimana sih ciri-cirinya orang yang sudah menjadi walinya Allah, yang menjadi Rasulullah, yang menjadi utusan Allah, yang menjadi pesuruh Allah ketimbang Rasul, utusan, pesuruh iblis dan setan di dalam hawa nafsu kita. Bagaimana caranya? Yang tahu itu semua ya nafsi-nafsi manusianya sendiri. Jadi ketika diri manusianya sudah tak ada lagi, yang ada hanya Allah, ya itulah yang dimaksud pertemuan. Jadi pertemuan itu bukan ada dua, ada makhluk dan kholik. Maknanya pertemuan itu bila makhluknya sudah menyadari bahwa dirinya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, yang apa-apa dan yang bisa menjadikan siapa-siapa hanya Allah, ya itulah pertemuan. Bila yang ada hanya Allah, itu ciri-cirinya Kang Mas. Coba selami diri Anda masing-masing. Silakan Kang Haryanto, monggo apa wejangan-wejangannya, monggo. Ini Kang Sera-Sera. Jadi Gus, selama ini kan kita suka menemui baik di keseharian kita. Ini maaf Gus, kita ini dari Palembang. Jadi suaranya. Palembang. Iya. Orang Sumatera ya. Sumatera Selatan di kotanya Gus. Ini orang asli Sumatera apa orang asli Madura? Enggak, kalau dari unsur ayah itu orang Sulawesi Selatan Bone Gus. Kalau ibu itu dari Cirebon. Tapi intinya kalau Anda keturunan Timur Tengah kan? Ya enggak? Nabi Adam. Sama dengan saya. Iya, keturunan Nabi Monggo. Iya, keturunan Nabi kita ini. Iya. Makanya seluruh manusia itu waliullah, kekasih Allah bagi manusia yang menyadarinya. Tapi kebanyakan
Kebanyakan kita selama ini termasuk saya tidak mau jadi kekasih Allah. Aku selalu mau jadi kekasih diriku sendiri. Allahnya gaib saja sana. Aku yang wujud. Lah inilah tanda bukti aku Abdul Halim memilih menjadi kekasihnya setan daripada kekasih Allah selama ini. Iya enggak Kang Mas? Iya. Itu kalau aduh, namanya kita di sini bermacam-macam dari keadaan ya Gus ya, dari pemahaman perjalanan. Sambil ngopi-ngopi nggih Kang Mas. Iya Gus. Jadi kan kalau selama ini kan ada jalan dari Toriko, ada dari Tauhid, dari pemahaman jangan orang-orang terdahulu. Ya kan Allah itu tidak pernah mempersulit hambanya bila mana dia benar-benar ingin mengenal. Janji Allah itu pasti. Namun Gus, ada beberapa halangan, ada beberapa kecenderungan karena banyaknya paham yang kita pahami dari satu guru, dari satu orang ke orang lain terus yang awalnya hanya dari berguru, dari sami'nah kalau bahasa kita itu belajar mendengar, mentaati, mencoba, mengamalkan. Karena kadang-kadang volume yang kita dapatkan itu, kekuatan itu, peramalan ada yang mampu, ada yang tidak, Gus. Selagi manusianya yang masih bisa bersama, sebagaimana dalam urip Allah punya sepakat tidak akan pernah sampai ke Tuhan kecuali Tuhan itu sendiri. Betul sekali. Betul. Nah, untuk menafikan hal-hal seperti itu, pertama kan alim ya Gus ya. Apa itu? Jalan untuk tahu. Ya, awaluddin ma'rifatullah. Jadi kalau kita mau menghamba kepada Tuhan, ya harus tahu dulu Tuhan yang mana. Kalau Tuhannya gaib, ya kita belum menghamba. Kenapa? Karena yang wujud di dalam hati kita yang jadi Tuhan selama ini. Iya enggak Kang Mas? Iya, betul sekali Gus. Oke, monggo dilanjut. Jadi tidak ada istilah dualisme. Manunggaling proses yang jadi tunggal kan gitu. Tapi Gus, ada berapa hal yang menggelitik tuh gini Gus. Ada seseorang itu yang hanya dengan mendengar pemahaman-pemahaman, pengertian-pengertian seolah-olah udah sampai Gus. Tapi dalam prakteknya tidak terpakai Gus. Jadi ini hanya untuk sharing Gus, kalau butuh masukan. Kita ini kan Gus dari banyak bertanya kepada guru-guru yang kita yakini, manusia ini dikatakan ada kemampuan untuk naik dan ada di kemampuan untuk turun sesuai dengan kehendaknya. Alhamdulillah Gus, kita lahir dunia dijadikan manusia Gus, nggak dijadikan pohon, nggak dijadikan hewan Gus. Masya Allah. Tapi kita pun tidak bisa memilih kita ini dijadikan apa, ya kan Kak Mas? Iya Gus. Masya Allah. Sebenarnya apabila iman kita, akidah kita masih tetap seperti ini, manusianya yang wujud, Allahnya yang gaib, kita kalah. Kita lebih rendah daripada hayawan dan tumbuhan. Yang mana hayawan dan tumbuhan itu selalu bertasbih kepada Allah. Iya kan Kak Mas? Iya Gus. Sedangkan diri kita hanya bertasbih kepada hawa nafsu kita selama ini. Diperbudak terus kita. Itulah Gus. Jadi kalau bagi orang-orang pengamal torikoh yang jalannya torikilah, kalau istilah kita itu Gus, berjalan menuju ke dia itu akan menjalani satu-satu perjalanan yang bisa dikatakan perjalanan spiritual yang kadarnya dengan ketentuan yang maha kuasa. Jadi Gus gini Gus, orang itu ada yang paham, yang sampai itu pahamnya Gus. Ada yang paham ilmu, sampai itu ilmunya, pengetahuannya, pahamnya, pendengaran. Sementara itu daripada diri dia juga Gus. Ya kan Gus? Iya. Dari pendapat guru yang mungkin bisa kita ini juga Gus minta pendapat sama Gus.
Allah itu tidak menghendaki ilmu kita, tidak menghendaki apa yang pada kita, tapi dia menghendaki diri kita untuk kembali. Yang pada hakikatnya kita ini ketiadaan. Yang itulah yang sebenarnya yang menjadi satu jalan. Jalan untuk kembali mati tadi, Gus. Maka dipejamkannya mata, ditilik-tiliknya, dicari-cari, tidak ketemu, Gus. Malah yang ketemunya halusinasi. Ketemu gambar-gambar orang-orang sorban, macam-macam. Iya, ketemu sinar, ketemu apa itu Gus, dibilangnya itu katanya petunjuk sudah lah, makrifat. katanya makrifat. Yang ini Kang Mas, kalau ya lanjut. Ya, hal-hal seperti ini Gus, di saat itu engkau melihat tapi kau tidak sadar. Ini Kang Mas, mohon saya sela dulu, mohon maaf sebentar. Ini menjawab pertanyaan belajar taat tentang surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Ini langsung saya baca artinya. Orang yang suka menginfakkan hartanya merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Maknanya, apa sih harta yang paling berharga bagi manusia? Bukan uang, bukan harta, bukan pangkat, bukan amal, bukan ibadah. Harta yang tertinggi milik manusia, hidup dan badannya. Sudah berani tidak manusianya menginfakkan badan dan hidupnya kepada yang memiliki hidup dan badan. Nah, itulah infak yang sebenar-benarnya infak. Sehingga suci bersih manusianya dari laku-lakunya. Maka apapun yang dilakukan pasti selalu lillahi ta'ala. Enjoy saja. Monggo dilanjutkan Mas. Kang Ubay, monggo. Nggih, ngoten niku. Kaya dene nalikane hari raya Kang Ubay. Kalau bisa bahasa Indonesia ya. Iya, karena ini berapa kali live nih, kadang-kadang nggak nyambung Gus nih. Iya, mohon maaf saya kalau kadung asik bahasa Jawa, waduh lupa Mas. Mohon maafkan saya. Monggo Kang Mas Ubay, monggo. Monggo Kang Mas Ubay. Ya seperti itu, seperti ketika kita berkorban di hari raya kurban. Sesungguhnya kan yang dinilai itu bukan seberapa besar korban daging kita, tapi kerelaan kita atau secara hakikatnya melepas nafsu unsur jasmani. Ya, titik temunya di situ, di titik bak itu. Ini babakan titik bak ini saya karena waktu saya mendapatkan ilmu ini belum diajarkan tentang ilmu titik bak ini. Mohon saya diajari Kang Mas, diberi pencerahan. Monggo Kang Mas. Apa maknanya titik bak? Oke, saya itu sungguhan. Karena saya belajar diajari secara kilat. Jadi tidak tahu yang titik bak alif itu belum tahu. Monggo bila berkenan dijabarkan, kita sama-sama nyimak Kang Mas. Monggo. Nggih, saya itu sungguh saya tidak diajarkan itu. Tidak tahu. Yang tahu jadi biar pemirsa dan termasuk saya bisa tahu. Nanti kalau ditanya orang bisa menjawab. Moga Kang Mas dijabar-jabar. Tidak apa-apa, sini mudzakarah kita belajar bersama. Saya pun belajar pada Anda. Begitu Kang Mas, monggo silahkan. Untuk nyantai wae. Monggo. Saya mohon maaf ya kalau ada tutur kata yang salah atau gimana. Sami-sami. Menjelaskan titik bak, saya tidak berani terlalu dalam. Yang dangkal-dangkal tidak apa-apa lah. Monggo. Titik bak itu kalau di bahasa Jawa ilmu sangkan paraning dumadi, kalau di bahasa kita ilmu martabat 7.
atau menjelaskan tentang alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam arwah, alam misal, alam ajsam, dan insanul kamil. Karena sebenarnya di 7 alam itu yang nyata hanyalah Dia. Apabila titik ba itu telah sampai kepada titik ba itu sendiri, atau nutfah goib atau nunggot goib telah terbuka secara maujud, maka dat sifat asma dan af'al kita sudah itu saja akan menjadi innani annallah la ilaha illa ana. Di situ jalan ya, wah itu Gus udah dari channel itu. Cuma cara penjelasan itu kalau menurut yang foto ini, titik ba itu ya seperti pengembalian berawal dari segala titik, Gus, gitu maksudnya. Banyak yang tahu ini. Kang Syara juga tahu titik ba. Banyak orang yang tahu. Kenapa saya yang tidak tahu ini? Kan tidak diajari saya. Ilmu wusul, Gus. Ilmu wusul. Ya kan pertama kali hanya dia saja. Yang pada dasarnya memang dia dari dulu sampai sekarang hanya dia. Apa punya ngono ya dari dia ya. Kan gitu. Alhamdulillah. Intinya di situ ya Kang Mas ya. Iya gitu. Cuman jalan pemahaman itu banyak jalan ya Gus ya, karena Allah itu kan keindahan Rahman Rahim Rahman Rahim ya Gus. Kang Mas, ini ada pertanyaan lagi, semoga kita bisa bareng-bareng menjawabnya dari Kang siapa ini. Bagaimana yang dikatakan sekalian makhluk di muka bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah? Terima kasih. Monggo Kang Mas dijawab, diberi pencerahannya. Saya mendengarkan. Gantian. Monggo Kang Mas. Apa yang dimaksud semua makhluk bertasbih kepada Allah? Monggo Kang Ubay. Oke, monggo lah gantian. Kita ini sama kedudukannya kok, saling belajar, saling isi, asah dan asuh. Saya pun juga bodoh. Monggo Kang Mas. Saya juga seperti itu sih. Tapi ya benar ya Gus ya. Kalau kita sudah meyakini sesuatu yang ada pada ayat Al-Quran, dan kita itu harus merasakan dan harus membuktikan. Karena itu jalan informasi yang harus kita jemput dalam kita menjalin namanya amanu tadi Gus. Berjalan untuk menggapai keyakinan yang hakiki tadi Gus. Memang tiada sangka kita ini alhamdulillah yakin percaya walaupun belum menyaksikan, walaupun belum merasakan. Alhamdulillah yang sudah dianugerahi, diberikan kemampuan oleh Dia untuk merasakan dan menyaksikan secara langsung. Dan bagi pribadi itu hak dia semata Gus. Namun untuk versi pemahaman kepada seseorang, ada yang namanya perjalanan dalam kematian itu dia mendengarkan alam bertasbih, sehingga dia bisa menyaksikan, mengatakan bahwa benar alam ini bertasbih kepada dia. Sesuai dengan keyakinannya. Tapi kalau kita benar-benar mengatakan, ya karena itu tadi Gus, mungkin jalan pengembalian hak yang ada pada diri kita itu belum kembali kepada dia. Makanya kata Gus tadi, masih nafsunya, masih dajalnya, masih setannya, belum tunduk. Karena apabila katanya pandangan seorang insan itu udah kembali kepada dia, niscaya alam malakut akan terbuka bagi dia.
Lasak Gus. Gitu mungkin Gus. Alhamdulillah, benar sekali Kang Mas. Jadi maknanya alam malakut itu apa sih? Malaikat semua itu kan suci, selalu bertasbih kepada Allah. Maknanya apa? Malaikat di dalam dadanya tidak ngaku-ngaku, hidup ini hidupku. Malaikat di dalam dadanya tidak mengaku-ngaku bahwa wujud dan nama malaikat ini milikku, tidak ngaku-ngaku. Itulah yang dimaksud tasbih, yang bisa mensucikan Allah. Ya Allah sendiri. Manusia tidak bisa. Manusia hanya mensucikan hawa nafsunya sendiri dengan subhanallah, subhanallah. Ribuan kali subhanallah, manusianya kok tambah sombong. Ketika bertanya dengan temannya, kue Anda berapa ribu mengucapkan tasbih? Saya cuma 1.000. Dalam hati kita, aku 10.000. Wadah, kecil. Nah itu kan, kita selama ini tidak bisa mensucikan Allah kecuali kita hanya mensucikan diri kita sendiri, membanggakan, memuliakan diri kita sendiri. Memang araf tu Rabbi birobi, tak ada yang bisa menyaksikan Allah kecuali Allah. Hanya Allah lah yang berzikir kepada zatnya sendiri, dan hanya Allah lah yang berzikir kepada makhluknya. Kita ini bukti zikrullah. Hidup ini loh zikrullah kepada kita, ya enggak? Masya Allah penjelasan Gus. Ya Allah. Jadi sejatinya kita tidak butuh Allah. Allah yang butuh kita. Apa buktinya? Kita dicipta. Untuk apa? Untuk pakaiannya. Maka kalau kita hanya pakaian, yo menengowai, rasa komentar apapun yang diberikan yang memakai baju ini. Ya enggak kan Mas? Iya Gus. Kalau kita hanya makhluk, kalau kita hanya pakaian, mana mungkin kita bisa berbuat dosa? Bagaimana mungkin kita bisa ingkar kepada Allah bila kita hanya makhluk? Ya enggak? Faksa wal mungkar, keingkaran dosa besar hanya bagi orang-orang yang ingkar kepada yang memiliki baju. Pakaiannya masa ada pakaian berdiri sendiri, jalan-jalan sendiri tanpa yang pakai baju? Kan tidak mungkin. Iya enggak Kang Mas? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin وعلى آله